Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Tegar Nuriman Prihandoyo bersama Didi Taufik akan mempresentasikan tentang benefit cost analysis. Cost benefit analysis atau benefit cost analysis merupakan salah satu metode yang digunakan pada proses evaluasi manajemen. Cost benefit analysis adalah tipe analisis yang mengukur biaya dan manfaat suatu intervensi dengan beberapa ukuran moneter dan pengaruhnya terhadap hasil perawatan kesehatan. Tipe analisis ini sangat cocok untuk alokasi beberapa bahan jika keuntungan ditinjau dari perspektif masyarakat. Analisis ini sangat bermanfaat pada kondisi antara manfaat dan biaya mudah dikonversi ke dalam bentuk rupiah. Jadi, cost benefit analysis adalah suatu analisis sistematis yang digunakan untuk menghitung serta membandingkan biaya dan manfaat dari suatu proyek keputusan maupun kebijakan pemerintah. Tujuan dari metode cost benefit analysis yaitu 1. Menentukan apakah suatu proyek merupakan suatu investasi yang baik. 2. Memberikan dasar untuk membandingkan suatu proyek, termasuk membandingkan biaya total yang diharapkan dari setiap pilihan dengan total keuntungan yang diharapkan untuk mengetahui apakah keuntungan melampaui biaya serta berapa banyak. 3. Untuk mengetahui besaran keuntungan atau kerugian serta kelayakan suatu proyek. Analisis ini memperhitungkan biaya serta manfaat yang akan diperoleh dari pelaksanaan program. Perhitungan manfaat dan biaya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. 4. Untuk mengetahui berapa baik atau seberapa buruk tindakan yang akan direncanakan akan berubah. Analisis ini sering digunakan oleh pemerintah dan organisasi lainnya, seperti perusahaan swasta, untuk mengevaluasi kelayakan dari kebijakan yang diberikan. Penyelesaian nilai present value ini dapat kita hitung menggunakan persamaan sebagai berikut. Present value sama dengan future value per 1 tambah R tutup kurung N, di mana Fn itu future value nilai pada akhir tahun ke N, present value itu nilai sekarang, nilai pada tahun ke 0, R itu suku bunga, N itu jumlah waktu atau tahun. Sedangkan pengambilan keputusan terhadap kelayakan dapat dilihat dari nilai BCR yang ditentukan sebagai berikut. Jika BCR lebih dari 1, maka dikatakan bahwa benefit dari proyek tersebut lebih besar daripada pengorbanan yang dikeluarkan, sehingga proyek tersebut dapat diterima atau layak. Sebaliknya, jika BCR kurang dari 1, maka dikatakan bahwa benefit dari proyek tersebut lebih kecil daripada pengorbanannya atau proyek tersebut tidak layak. Saya akan melanjutkan presentasi yang dibawakan oleh Tegar Nuriman. Contoh kasus, pembelian suatu mesin seharga 10 juta dan perusahaan mampu menghemat sebesar 2 juta per tahun. Mesin tersebut diperkirakan berusia pakai 3 tahun dan mempunyai nilai jual sebesar 15 juta. Jika pembeli menginginkan tingkat pengembalian 8% per tahun, apakah pembelian tersebut layak dilakukan? Hasil perhitungan BCR sama dengan presentasi volve dari manfaat atau presentasi vol dari pengorbanan atau biaya, tutup kurung 2 juta dalam kurung P per A 8%, 3 dalam kurung ditambah 15 juta P per F 8,8% dalam kurung 3 dibagi 10 juta sama dengan 2 juta dalam kurung 1,2 tutup kurung ditambah 15 juta, 15 juta di dalam kurung 0,266 dibagi 10 juta. BCR sama dengan 0,63. Karena nilai BCR sama dengan 0,63, yang dihasilkan nilainya kurang dari 1, maka investasi pembelian mesin baru tersebut dianggap tidak layak dan merugikan bagi pembeli di masa yang akan datang. Jika demikian, maka disimpulkan bahwa pembeli akan mengalami kerugian di masa yang akan datang. Penelitian yang dilakukan oleh Tegar dan Dede merupakan analisis PV untuk nilai cost dan benefit secara keseluruhan untuk pembelian mesin baru. Nilai menghitung benefit cost ratio
Pembelian ini menyimpulkan bahwa pembelian mesin baru akan merugikan pembeli di masa yang akan datang. Cost Benefit Analysis (CBA) atau analisis biaya manfaat merupakan suatu cara atau metode analisis biaya yang digunakan untuk menghitung perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh dari suatu proyek, kegiatan, pembelian barang, ataupun pembangunan gedung ataupun yang lainnya. Sekian, terima kasih presentasi saya dari Dede Taufik Hidayat dan Tegar Nur Iman.